Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Bapak Firdaus. Hari ini kita akan belajar tentang biologi kembali. Di pertemuan yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Masih ingat apa itu klasifikasi? Ya, jangan sampai dilupakan tentang ilmu klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Jadi kita mulai ya. Jadi makhluk hidup, klasifikasi itu sendiri ya, klasifikasi makhluk hidup itu adalah merupakan cara pengelompokan atau penggolongan. Jadi dikelompokkan beberapa jenis makhluk hidup itu menjadi satu tempat, menjadi satu ciri yang sama, menjadi berbagai macam makhluk hidup dikumpulkan menjadi satu, kemudian dipilah, dikelompokkan dengan ciri dan bentuknya masing-masing atau sifatnya masing-masing. Kemudian klasifikasi itu juga merupakan dasar dari pemberian nama makhluk hidup. Dilihat dari ciri-cirinya itu tadi. Kita tahu bahwa biologi itu tidak hanya mempelajari satu cabang saja tentang ilmu biologi. Di situ ada berbagai macam cabang ilmu. Salah satunya adalah taksonomi. Jadi taksonomi itu sendiri adalah ilmu tentang pengelompokan berbagai macam makhluk hidup berdasarkan dengan ciri-cirinya. Nah, siapa yang menggagas dari semua ini atau yang mencetuskan ide, yang punya ide itu siapa? Jadi yang punya ide itu adalah Bapak taksonomi, yaitu kita kenal dengan Carolus Linnaeus. Jadi dialah yang pertama kali memberikan ide bahwa makhluk hidup itu perlu dikelompokkan atau perlu diklasifikasikan. Jadi kemarin kita juga banyak mendapatkan pendapat bahwa ada klasifikasi 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, bahkan sampai 6 kingdom. Selanjutnya, kenapa sih harus ada klasifikasi? Klasifikasi itu harus ada. Jadi klasifikasi itu ada tujuannya, ada maksud tertentu. Yang pertama, kenapa harus ada klasifikasi? Untuk mempermudah dalam kita mempelajari atau mengenal makhluk hidup. Kemudian untuk kita dapat mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui manfaatnya bagi kita itu apa? Manfaat makhluk hidup itu untuk kehidupan kita itu apa? Kemudian untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Ya, kamu kenal bahwa ada kayak simbiosis dan lain sebagainya, mutualisme, parasitisme, banyak sekali. Nah, tujuannya untuk apa? Itu bahwa menandakan bahwa makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri. Jadi kita juga perlu makhluk hidup lain untuk kita bertahan. Misalnya kalau kita manusia sendiri tidak ada tanaman, bagaimana kita dapat mendapatkan oksigen? Jadi tanaman pun juga butuh makhluk hidup yang lain. Dia juga membutuhkan seperti karbon dioksida. Jadi untuk apa? Untuk dia mengolah makanan. Itu. Lanjut, klasifikasi itu kemarin kita membahas tentang ada yang modern, ada yang sederhana, ada yang konvensional. Nah, kita lihat secara sederhananya. Jadi klasifikasi secara sederhana kita bisa melihat dari ciri morfologi, kemudian ciri anatominya, kemudian ada ciri fisiologi, kemudian habitat di mana dia tinggal, kemudian jenis makanan yang dia makan itu apa. Itu
salah satu klasifikasi secara sederhana. Kita bisa melihat dari kelima ciri-ciri ini. Baru kita akan mengelompokkan jenis hewan yang makan rumput itu kumpulkan menjadi satu. Yang ciri morfologinya, ciri anatomi, fisiologinya, misalnya dia punya sayap itu dikumpulkan jadi satu, yang punya sisik itu kumpulkan jadi satu, kemudian yang tidak mempunyai kaki itu dikumpulkan jadi satu, sehingga lebih gampang lagi kita untuk mengenali ciri-ciri dari makhluk hidup itu. Kemudian juga bisa melihat dari tempat tinggalnya, misalnya dia habitatnya hidup di air, hidup di rawa, hidup di pohon, hidup di dalam lubang, hidup di dalam goa. Nah, itu kita golongkan lagi menjadi satu, sehingga mengkerucut menjadi lebih kecil. Dari sesuatu yang luas, jadi segitiga yang luas, kita kerucutkan menjadi lebih kecil lagi. Begitu. Berikutnya, nah ini salah satu klasifikasi sederhana untuk hewan. Kita bisa melihat hewan berdasarkan kesamaan jenis makanannya. Nah, hewan ini termasuk herbivore. Apa itu herbivore? Pemakan tumbuhan. Dia pemakan daging. Kemudian jenis hewan pemakan segalanya. Jadi dikumpulkan menjadi satu. Jadi nggak semuanya pemakan daging kan? Nggak semuanya juga pemakan tumbuhan. Kemudian berdasarkan cara berkembang biaknya, ada yang secara generatif tahu kan, secara kawin itu contohnya seperti katak, contohnya dia bertelur. Kemudian ada yang vivipar yang melahirkan, dan ada yang ovovivipar yang bertelur dan melahirkan. Jadi itu kita golongkan menjadi satu kelompok kecil, sehingga kita bisa memilah antara jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, selanjutnya kalau pada hewan sudah, sekarang kita lihat pada tanaman atau pada tumbuhan. Kita lihat bahwa tumbuhan itu dibedakan menjadi dua jenis. Ada tanaman yang monokotil dan dikotil. Apa bedanya kalau tanaman monokotil dan dikotil? Kita lihat dari kepingnya. Kamu lihat misalnya tanaman padi, kamu buka gabahnya, kamu lihat di situ hanya ada satu saja. Jadi nggak ada belahan atau nggak ada. Kecuali kalau kamu pecahkan, dia pecah menjadi berkeping-keping kan, nggak jadi menjadi dua. Beda dengan tanaman dikotil. Kalau tanaman dikotil contohnya seperti kacang tanah yang kamu makan. Kalau kamu buka bungkusnya itu atau kulit luarnya, kamu buka, kamu belah jadi dua, itu bisa. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari tanaman monokotil dan dikotil, dari keping bijinya. Kalau misalnya dia nggak bisa dibagi dua, berarti itu tanaman monokotil. Kalau dia bisa dibagi dua, berarti dia tanaman dikotil. Nah, selanjutnya adalah dari akarnya. Nah, kalau akar tanaman dikotil, dia adalah akar tunggang. Sedangkan akar monokotil dia akar serabut. Apa bedanya? Kalau akar dikotil, akar tunggang itu dia akar satu pokok ke bawah, turun ke bawah, kemudian lurus, jangan nanti ada percabangan di samping-sampingnya. Nah, kalau akar serabut dia hanya satu pokok, tapi di bawahnya itu ada banyak akar-akar kecil, akar serabutnya itu. Kemudian untuk bunganya bisa kita amatin dari bunga. Bunganya itu biasanya kalau tanaman dikotil dia kelipatan 2, 5, kemudian 9. Nah, itu salah satu contoh dari tanaman dikotil. Kalau tanaman monokotil dia kelipatannya 3, 6, 9. Jadi bisa kamu lihat di gambar samping sini. Ini ya gambarnya. Nih. Kemudian penampang melintangnya. Penampang melintang itu bagian batang. Nah, dari jaringan pengangkutnya ini, silem dan floemnya itu, kalau tanaman dikotil dia tersusun rapi di samping sini. Ini kambium. Kalau tanaman monokotil letaknya tersebar.
Kemudian ini ciri lain dari tanaman apa namanya, dikotil dan monokotil, kamu bisa pelajari dari daun, batang, bunga, dan akar. Secara umum Bapak sudah menjelaskan bagian-bagian sini. Kemudian berikutnya adalah masih tentang klasifikasi sederhana. Kita lihat berdasarkan dari tempat hidup. Tempat hidup misalnya tanaman xerophyt, hydrophyt, dan hygrofyt. Xerophyt itu tanaman yang hidup di tempat yang kering. Kalau hydrophyt itu tanaman yang hidup di daerah yang basah, hidro air ya. Kalau hygro itu tempat yang lembab. Bentuk tanaman ada semak, perdu, herba, dan pohon. Kalau semak ya semak-semak belukar, berarti dia tanaman rendah yang yang suka bergerombolan, itu kamu bisa lihat dari rumput-rumputan. Tanaman perdu juga, tanaman perdu itu juga tanaman rendah. Perdu itu biasa digunakan untuk, ini bisa tanaman tinggi ya, dia bisa digunakan sebagai tempat tanaman-tanaman hias, itu biasanya menggunakan tanaman perdu karena sifatnya dia melebar gini seperti payung menutupi, jadi untuk merindangkan. Kemudian herba ini jenis tanaman yang berbatang basah, contohnya kayak pisang. Jadi pisang itu kan batangnya basah, itu contohnya. Kemudian pepohonan, contohnya jenis pepohon yang berbatang keras, yang tumbuh besar ya. Lanjut, ini sistem dua kingdom. Dikemukakan Aristoteles bahwa dibagi menjadi dua, dunia itu adalah kingdom plantae dan animalia. Kemudian sistem 5 kingdom, ini udah Bapak jelaskan, bisa untuk mengingat kembali. Berikutnya adalah, jadi